Manusia itu memang kadang aneh. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya, bahkan dari PAUD kan? PAUD, TK. PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD 6, 9 tahun. SMP 3, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4, 19 tahun. S2 2 tahun. 21 tahun. S3 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya bagi udah dapat, ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek, sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa anda duga handphone yang anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dibawa cuman kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu anda kalau meninggal, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman, ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, sholat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Ya. Dengan menghafal Quran apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas penghafal Quran, hafil Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya, eventnya dunia sekarang itu hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham? Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah, seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan?
Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu aja, satu kalimat, rizki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, nggak perlu takut kekurangan rizki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rizkinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rizki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya. Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rizki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rizkinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta, meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, nggak ada pencurian, ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Ya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas.